Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, nikmatani mabunun fi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai, kata Rasulullah, yaitu ada dua nikmat yang manusia sering lupakan nikmat tersebut, yaitu as-sihat wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Kadang kita meremehkan sesuatu yang Allah berikan berupa kesehatan sehingga kita merasa menyesal ketika kita sakit, tidak bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Afwan. Bismillah. Maaf, agak ada gangguan tenggorokan, iritasi. Semoga Allah sembuhkan kita semua, sehatkan semua. Baiklah, nikmat sehat dan waktu luang. Dan kita tidak tahu kehidupan kita yang akan datang. Telah berangkat saudara kita, yaitu Ustaz Yahya Waloni. Semoga Allah berikan kebaikannya rahimahullah ta'ala, ke jalan kebaikan, angkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya. Ya, seorang dai yang senantiasa berangkat dari seorang Nasara dan menjadi seorang Muslim dan meninggal dalam keadaan Muslim. Itulah, kita tidak tahu pula ya keadaan kita, nikmat iman, nikmat Islam, bagaimana kita mempertahankan nikmat Islam ini, ya, nikmat khusus, nikmat iman, ya, kita mempertahankannya bagaimana, dan juga nikmat, ya, keistiqomahan dalam belajar agama, dan tidak serta-merta kita meninggalkan saudara-saudara kita sesama muslim, apalagi mencercanya, apalagi memvonis tanpa suatu bukti, dan kita bukan profesinya di bidang itu, karena itu haknya hakim, ya, haknya, ya, kejaksaan kalau memvonis, ya. Kita tidak seperti itu, sehingga kita tidak punya image di masyarakat kelompok yang memvonis-vonis orang. Ahlussunnah senantiasa menyebarkan rahmat, menyebarkan akhlak yang baik, tidak mencibir sesama muslim, dan tidak mengkafirkan seorang muslim, apalagi, ya, saudara muslim yang kita, ya, lagi belajar, langsung kita, ya, memberikan kotak kepada dia dengan kita. Kita tidak tahu posisi kita. Bagaimana banyak kisah diterangkan oleh Rasulullah SAW yang tadinya orang soleh, di akhirat ahli neraka, karena dulu, ya, dulu mengkafirkan duluan kepada orang yang ahli maksiat. Maka bagaimana kita tahu? Dan mungkin kita sering dengar seorang tokoh ulama Ahlussunnah awalnya, yaitu Abdullah Al-Qasimi, sekitar berapa puluh tahun yang lalu meninggal dalam keadaan murtad, meninggalkan Islam. Seorang ulama ngajar tauhid. Di akhir hayatnya, di beberapa akhir hayatnya, tak tersadarkan diri jatuh kepada pemahaman as-suyu'iyun. Ya, bisa dicari di sana, ya, browsing Abdullah Al-Qasimi. Banyak kitab-kitab tauhid yang dipelajari oleh kita dulu, ustaz-ustaz kita juga. Tapi qadar Allah berubah lain ceritanya. Di akhir hayatnya, ya, suka membaca, ya, hal-hal yang membuat jatuh kepada apa? Anti ketuhanan. Waliyadzubillah. Ahlussunnah, ahlu tauhid awalnya. Maka kita tidak tahu, untuk yang akan datang ini. Banyaklah berdoa kita, Allahumma rzuqna istiqomah. Dan ini diceritakan oleh asatid kita, agar kita istiqomah. Dan kita tidak tahu ke depan, tidak tahu. Banyak berdoa, dan jangan mencibir sesama seorang muslim. Kita tidak tahu
nanti tidak tahu pula. La nadri, yang kita tidak tahu. Mata yang mutafil Islam, kita mati dalam keadaan Islam tidak tahu. Hanya kita minta kepada Allah, amitna bil Islam, matikan kami dengan muslim. Allah tawaffani minal muslimin, matikan aku dalam keadaan muslim ya Allah. Karena puncaknya iman Islam, iman ihsan. Awal pertama seorang untuk bisa disebut orang beriman harus muslim, baru beriman, baru tingkatan ihsan. Dan itu tidak boleh dipisah-pisahkan, ada keterkaitan. Nah, kita belajar usul salasa ini ya, agar supaya kita nanti bisa menjawab di alam barzah ketika masuk ad-dafni ila ya, al-janais, masuk ke dalam liang lahat, masuk ditutup sudah liang kubur ya, dan di alam barzah dia ditanya, atahu malakaini, datang dua malaikat bertanya tiga perkara yang kita pelajari saat. Artinya bagaimana kita istiqomah menuntut ilmu agama ya, sampai kita memperbaiki diri kita, dan tidak manfaat ilmu seseorang kalau tidak bisa terjadi perubahan terhadap akhlaknya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada dirinya sendiri, akhlak kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan seluruh ya lingkungannya yang dia berada di mana, teman-temannya, sahabatnya, baik kepada seorang muslim maupun non muslim. Dan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW kepada non muslim sangat masyhur di kalangan ahli sejarah ya, bagaimana kita juga istiqomah ke sana. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita sekarang, al ilmu qabla qouli wal amal, bab berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Kita lanjutkan dari usul salasa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mensyarah kitab dari usul salasa ini. Qala, selanjutnya menceritakan hadis yang dibawa oleh Abdul Qais, yaitu kabilah Abdul Qais di zamannya Rasulullah SAW. Wafdu Abdul Qais lamma qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu rombongan Abdul Qais, yaitu nama kabilah ya di tanah Arab dulu, lamma qalu, yang dimana mereka berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu, famurna bi amri fasli, ya Rasulullah, berikan aku, perintahkan aku dengan perintah yang jelas ya, nukhbir bihi, yang kami nanti kabarkan berita tersebut ya, mawara'ana, yang ada di sekeliling kami, di kampung kami, wa nadkhulu bihil al-jannah, dan kami masuk surga nanti. Ini datang kabilah Abdul Qais kepada Rasulullah SAW, bertanyanya mencari jalan menuju surga. Kalau kita ya ketemu seorang yang tahu tentang ilmu, ya tanya yang membuat kita bisa masuk surga. Jangan bertanya hal-hal yang subhat terkait kerancuan pemahaman dan semacamnya, sehingga timbul penyakit-penyakit kolbu yang menyebabkan kita jatuh kepada hal-hal jahil, kebodohan ya. Selanjutnya qalu ya, qala, berkata Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, atadruna mal iman, atadruna mal imanu billahi wahdahu, tahukah kalian tentang apa itu iman kepada Allah? Qalu, mereka menjawab. Siapa? Kabilah Abdul Qais menjawab. Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab seorang muslim. Kalau ditanya tentang agama dan kita tidak tahu, jawabannya Allahu a'lam, karena Rasulullah SAW sudah meninggal. Tapi ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat biasanya Allahu a'lam wa rasul, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allahu rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala afwan, bismillah. Qala syahadatu an la ilaha illallah, Rasulullah SAW
menerangkan tentang rukun Islam, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, dan wa siyam Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa antu'tu minal maghnamil humus. Yang kelima adalah membayar hasil dari ganimah 1/5. Ya, hadis yang lain dari Umar bin dari beberapa jalur hadis yang lain, ya, apa? Al-hajj, haji. Manis satu ayat. Ya, siapa yang berangkat haji yang mampu. Tapi ini jalur yang lain. Artinya, ya, ini masuk dalam kategori hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini tapi disyarat tentang keimanan. Jadi ada jalur-jalur yang lain tentang hadis. Maka untuk mempelajari ilmu hadis, pelajari dulu fikih-fikih. Maka para sahabat, para tabi'in dulu itu ilmu fikih tidak berbentuk suatu rumusan. Ilmu fikih timbul ketika mulai tabi'in. Tapi secara praktikal, ya praktek, ya mereka sudah menggunakan ilmu mubah, halal, tahu itu tanpa dipelajari. Ya, maka beda kadang orang ya belajar hadis tanpa ilmu fikih, ini bahaya. Ya, bahaya karena tidak bisa memisahkan. Nanti ada kaidah fikih, ada usul fikih, ya berbeda-beda. Maka di sini ya menerangkan tentang syarat keimanan untuk ya bahwa keimanan itu banyak cabangnya. Dan salah satu ya penjelasan di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Razak, idzan kaifa sabil lil ma'rifatil iman. Maka kalau begitu bagaimana jalan bisa mengetahui keimanan bi aqaid ya, dengan kaidah-kaidah atau akidah kaidah-kaidah ya qawaid, bil aqaid ya, dengan keyakinan bukan kaidah, aqaid ya adalah akidah-akidah allati fil qulub, keyakinan yang berada di kolbunya, wa amalihi, dan hatinya, allati takunu alal jawarih, yang itu iman yang tadinya di kolbu teraplikasi, terlaksana dalam amalannya sampai seluruh anggota badannya. Maka iman itu didapat dengan apa? Mafhum? Ilmu. Iman didapat dengan ilmu. Kita tidak tahu iman kalau tidak ada ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini kuncinya. Jadi berilmu, pelajari terus. Ya, semakin kita belajari bab solat, nanti akan lebih khusyuk solat kita. Semakin belajari tentang bab qiraatul Quran, semakin cinta kita baca Al-Quran. Semakin pelajari muamalah, kita akan baik dengan siapa saja. Semakin belajar tentang hadis adab, kita akan tahu tentang adab-adab. Dan ini perlu kesabaran, proses sampai kita meninggal dunia. Afwan. Alhamdulillah. Afwan, maaf semuanya yang di online juga. Jazakumullah khairan. Selanjutnya, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu, kata Syekh. Dijawab oleh beliau sendiri. Dengan ilmu kita tahu tentang Allah karena ilmu. Ilmu dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Fi fahmi sahabah, dalam pemahaman sahabat. Ya. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, sumber Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang ini lagi sekarang diplesetkan, bilangnya Al-Quran dan Sunnah, tapi kok masih ya begini ya. Seharusnya Al-Quran dan Sunnah menurut siapa? Salafus Soleh, bukan menurut versi masing-masing. Karena nanti bisa mengambil dalil-dalil yang sama untuk dijadikan alasan atau hujah bagi kaum tersebut. Kaum muslimin, afwan.
Walihada ilmu muqaddama bihi yubada. Dan ini adalah ilmu yang didahulukan, kata Syekh. Ilmu yang didahulukan sambil berjalan. Kenapa kamu tidak ngaji? Saya mau belajar dulu. Jangan, sambil ngaji. Tapi tetap diutamakan ilmu. Kaum muslimin cintai karena Allah. Kenapa kamu tidak salat Jumat ya, misalnya, atau nggak salat berjemaah? Saya belum tahu ilmunya. Nah, ini salah ya. Sambil berjalan belajar ilmu ya. Sambil sholat Jumat. Kenapa kau makan tangan kiri? Belum tahu ilmunya, belum tahu hadisnya. Jangan dibolak-balik ya. Artinya bagaimana kita berupaya untuk senantiasa tetap mengutamakan ilmu, terus belajar terus sambil mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Insya Allah Allah mudahkan kita. Kita tetap harus banyak berdoa. Wa minal khotta'i ya. Al-khotta'u minal khotta'i, kan ada huruf jar majrur menjadi ya kasroh ya. Dari kesalahan-kesalahan al-fadh yang jelas ya, ayastaqillal insan bi'ibadati wa qurbati. Banyak manusia bersibuk-sibuk mengamalkan ibadah, pendekatan diri kepada Allah, wa adkari, dan berzikir, wa da'wati, berdakwah, wa la yakunu qad bani dzalika 'ala al-ilmi, dan sungguh dia tidak membangun dengan ilmu, kata Syekh ya. Ayastaqillal insan al-an fi hadzal zaman. Limadza? Banyak orang bersibuk-sibuk diri mengamalkan ibadah, wal qurbat, wal adkar, dan adkar berzikir, tapi ya, berdakwah juga, wala yakunu qad bana, sungguh dia tidak membangun dzalika alal ilmi, tidak dibangun dengan ilmu. Maka penting untuk membangun apa? Amalan-amalan kita dengan ilmu. Afwan. Semoga menjadi penghapus dosa saya. Amin. Alladhi huwa wahyi, yaitu ilmu itu wahyu Allah, Al-Quran, wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dapat ada ilmu? Kaifa na'khudhu anil ilmi? Bagaimana kita dapat ilmu? Minal ulama, dari ulama. Al ulama warasatul anbiya, ilmu ya yang dari Rasulullah SAW diwariskan kepada para ulama yang istiqomah, tentunya ulama yang istiqomah ya terhadap apa-apa yang dibawa oleh murid-murid Rasulullah SAW. Siapa murid-murid Rasulullah SAW? Para sahabat radhiyallahu anhum. Jangan sampai ada lisan kita mencela sahabat. Jangan sampai kita merasa punya amalan lebih dari para sahabat. Mereka telah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 100. Yang sering kita dengar dari ulama-ulama Ahlussunnah ayat ini. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Para sahabat yang dari ya yang terdahulu dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikutinya, mereka dijamin surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah At-Taubah 100. Jadi seluruh sahabat masuk surga. Ya, maka kita belum dapat sertifikat. Ini dapat sertifikat sudah. Pernyataan dari Allah. Pernyataan langsung dari Allah di surat At-Taubah 100 bahwa sahabat dijamin surga semua. Dengan apa? Rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Al-Quran dan Sunnah. Diikuti. Maksudnya begitu. Rahmat Allah ini Al-Quran dan Sunnah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat. Rahmat di sini sunnahnya Rasul. Walaupun Rasulullah SAW meninggal, yang menjadi rahmat sunnahnya Rasul.
Kita tidak tahu kalau minum baca bismillah tanpa tahu dengan dalil atau sunnah Nabi SAW. Bismillah, ini rahmatnya Rasulullah SAW, ya Allah jadikan rahmat sunnahnya Nabi SAW. Kita tidak tahu bahwa jenggot ini rahmat dari Allah bagi orang laki-laki untuk mengagungkan sunnah, dan itu adalah rahmat Allah bagi laki-laki yang Allah berikan kepada mereka. Kurban, akikah, itu sunnah-sunnah semua itu. Islam itu rahman, maknanya ajaran Allah melalui Al-Quran dan ajaran Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya itu rahmat. Jadi masuk surga dengan rahmatnya Allah, itu maknanya. Aku tidak masuk surga dengan diriku, tapi dengan rahmatnya Allah, kata Nabi SAW. Iya, itu karena Rasulullah orang yang paling jujur yang Allah dipilih, maka dijuluki siapa Rasulullah? Ada yang tahu? Al-Mustafa, Al-Mukhtar, dijuluki begitu nama Rasulullah yang lain. Al-Mustafa, Al-Mukhtar, yang terpilih, dipilih oleh Allah dari seluruh anak Adam yang terbaik, dipilihlah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Ini harus menjadi keyakinan kita, mencintai Rasulullah SAW, karena beliau adalah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kau jadikan aku ini Muhammad SAW kecuali rahmat bagi seluruh alam. Diri Rasulullah dan juga ajarannya, ya, penuh berkah diri Nabi SAW. Ya, kita nanti bahas di kitab tauhid, ya, tabarruk, tentang tabarruk, ngalap berkah yang sesuai dengan syariah. Tabarruk istilahnya, dengan bismillah ini biar jadi obat. Bismillah, baca Al-Fatihah, ya, yang begitu kita minum berkali-kali, ya. Barakallahu fikum. Sehat ujian, sakit ujian, ya, diingat itu. Banyak duit ujian, nggak punya duit ujian. Pilih yang mana terserah, ya. Kita nggak punya pilihan, hanya Allah yang memberikan semua. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Akhwan ini, ya. Kul, selanjutnya Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 104, katakanlah Muhammad, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sudahlah engkau dikabarkan Muhammad, sudahkah dikabarkan kepadamu Muhammad SAW orang-orang yang rugi dalam amalannya? Tahukah engkau Muhammad SAW siapa orang yang rugi amalannya? Jadi ada yang rugi dalam beramal tapi rugi, dagang tapi rugi, nggak dapat apa-apa. Alladzina, siapa? Alladzina, yaitu orang-orang dhalla, yang menyimpang, sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wahum yahsabuna, dan mereka mengira, mereka menyangka, mereka mengira, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, yuhsinuna, merasa berbuat baik, sun'ah, dengan usaha-usaha yang benar. Mereka beramal menyangka amalan ini baik, tapi dapat kerugian, kata Allah. Ya, walihada idza fariqul insan, yang demikian itu afwan, adalah perbedaan ilmu, ya, wa janibih wa ibtida'an hudha'at a'mali, dan orang yang menyimpang dari perkara-perkara yang baru dari amalannya. Wa dhahabat wa lam yatafattah biha, yang mereka walam yatafa, tidak bermanfaat biha, amalannya. Karena kenapa? Menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan ibadah harus sesuai dengan apa? Al-Quran dan Sunnah fi fahmi sahabat. Kalau urusan dunia terserah kita, inovasi silakan. Kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Sekarang lagi ada artificial intelligence, ya, AI, ya. Nah, tidak susah orang bekerja, tinggal masukkan data, semua itu diproses semua. Bisa buat surat, buat ini, semuanya bisa. Masya Allah. Jadi orang sudah tergantikan dengan ini inovasi. Silakan, ya, selama tidak melanggar syariat, ya, bertanya dengan masyarakat sesuai
tentang bagaimana keadaannya, lu saya cukup pakai AI, survei gimana bisa tahu dia. Ya. Tapi itu urusan dunia. Silakan inovasi. Ya. Tempe jadi roti, ya enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Ya, urusan dunia silakan. Yang penting tidak melanggar syariat. Misalnya Homer dijadikan ini ya, apa makanan, ya. Ini sudah melanggar syariat. Ini bukan inovasi, bukan. Sama sumbernya pun harus yang halal. Ya, maka kalau urusan ibadah harus ada tananan, sunnah mutlak dan sunnah muqayyad. Ya, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Ada ibadah mutlak, ada ibadah muqayyad. Ya. Walihada kana talabul ilm, yang demikian ini penuntut ilmu faridatun, faridah, ya, mereka wajib. Kana talabul ilmi faridatan, mubtada'nya jadi, ya, khabarnya jadi apa? Mansub, ya. Fathah, mansub, ya. Dinasabkan karena ada huruf kana di sini. Ya. Jadi karena talabul ilmi faridatan, sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu wajib. Fima yata'alliqu bima la yatimul wajib, kaidah fikih la yatimul wajib, tidak sempurna yang wajib itu illa bihi minal faraiddin, kecuali dengan dari yang diwajibkan dalam agama. Maka kita sholat itu wajib, belajar ilmunya sholat wajib. Sholat itu wajib, belajar ilmunya sholat wajib. Jadi tidak sempurna kewajiban itu kecuali kita belajar apa-apa menyebabkan itu wajib. Ilmunya itu wajib, mulai cara wudhunya, fikih wudhu, fikih sholat, pelajari dengan baik sehingga sempurna yang wajib tersebut sholatnya. Itu gampangnya seperti itu. Hatta yakunal muslimu fi ibadatihi, sehingga seorang muslim dalam ibadahnya ya'budullah, dia menyembah Allah ala basirati, berada di atas basirah. Apa basirah? Ilmu. Basirah itu ilmu. Kamu harus punya basirah, ya. Artinya ilmu dalam hati ini bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Itu basirah. Karena sebab ilmu tersebut, mana ini sunnah dan mana ini bid'ah. Ini basirah. Nanti fi kulli fihi asan, semuanya baik semua, bukan begitu, Pak. Ada kaedahnya. Itu baik menurut mana hadis ini cari, ya, kaedahnya apa nanti dilihat. Ilmu fikih panjang lagi, harus belajar terus, ya. Tapi jangan memvonis orang, ya, jangan memvonis apalagi menyinggungnya dan semacamnya. Karena basyiru wala tunaffiru, kata Rasulullah, berikan mereka kabar gembira. Siapa? Semuanya. Wala tunaffiru, dan jangan membuat mereka lari dari kita. Ini diancam oleh Rasulullah SAW cara berdakwah kita. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, ya'budullaha, menyembah Allah ala basirati, di atas basirah, wa ala bayyinati, dan di atas bayyinah, kejelasan. Afwan, barakallahu fikum. Wal ayatu wadihatu dalalat ala dzalik, yang demikian, ya, ayat tersebut jelas sekali dan menjadi terang benderang, ya. Yang demikian itu bada abil ilmi, yang harus diketahui oleh diri kita. Semua amalan-amalan ibadah harus diilmui. Ya, mau buat dunia aja, urusan dunia harus tahu ilmunya. Buat nasi goreng, kalau hanya goreng-goreng tanpa ilmu tambah tidak enak itu.
Ya, jadi nasi kebuli nanti terbalik. Yang kebuli dari nasi goreng, yang goreng dari nasi kebuli. Ya. Begitu juga apalagi urusan akhirat, urusan ibadah harus diilmuinya. Ya, belajarlah, jangan malu-malu, sungkan-sungkan untuk kalau enggak misalnya cari buku-buku. Kalau bisa di rumah itu bukan hanya Android, bukan hanya e-book elektronik. Di rumah punya buku-buku sunnah itu. Ya, di rumah punya perpustakaan sendiri, maktabah. Ya, itu taruh di sana fikih ibadah, fikih itu. Ya, biar anak kita nanti juga baca. Ya. Murajaahnya kita nanti di sana tafsir Ibnu Katsir. Kalau nggak bisa bahasa Arab, terjemahannya boleh beli buku. Ya, investasi itu lebih utama. Investasi para ulama mereka punya kitab-kitab sampai dibawa ke kudanya, ya kamarnya. Barakallahu fikum jami'an. Maka pentingnya ilmu. Walaupun sekarang mungkin dipermudah dengan ya oleh Allah dengan melalui teknologi, ya buku elektronik, digital dan semacamnya. Tapi lebih utama adalah buku yang nampak jelas di rumah kita. Yang jadi hingga kita tidak ragu. Ya, kitab-kitab ulama yang bisa bahasa Arab silahkan ya ditaruh di rumahnya. Nanti ditanyakan kepada ustadznya. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, bersabar memang. Bada bil ilmi, maka dahulukan ilmu, mulai dengan ilmu, thumma sanna bil amal, kemudian diikuti dengan amal. Faqaddama rabbuna azza wa jal, lalu Allah mendahulukan al ilmu alal amal, berilmu sebelum beramal. Firman Allah, qala Allah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalil keutamaan ilmu dahulu. Keutamaan ilmu dahulu. Para ulama terdahulu mengapa ilmunya berkah? Karena mereka menghargai ilmu. Mereka menghargai ilmu. Dibawa kemana-mana kitab-kitab yang mereka punya, yang mereka pelajari. Dipelajari, dibuka tiap waktu, tiap hari, ditulis. Sehingga ya pengaruh-pengaruh dari luar, syaitan-syaitan yang membisikkan keraguan, ya akan lari darinya karena takut sebab ilmu tersebut. Hatta sampai sandalnya ditakuti syaitan, jin. Ya. Nanti ada bab tentang bagaimana jin yang di kitab sihir ya. Nanti sihir, bab sihir yang kita bahas di kitab Tauhid kemarin. Kita belajar tentang jin dan tidak terpengaruh. Mereka juga ya, ada yang anak buahnya dari iblis ya. Pengikutnya iblis. Ya. Mereka sama dengan kita. Jin itu punya apa? Tanggung jawab sebagai seorang muslim ya. Mukallaf, mereka dibebani syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sini seorang muslim untuk senantiasa mendahulukan ilmu. Ya. Afwan. Bismillah. Laisa fil ulumi allati bayyana an-nas ilmun asrafa wala a'zama min hadzal ilm. Maka tidaklah ilmu-ilmu itu semua di antara manusia diketahui lebih mulia dan paling agung kecuali ilmu apa? Ilmu agama ini. Ilmu yang paling agung, paling mulia adalah ilmu agama ini. Al-Quran dan Sunnah, Tauhid untuk mengenal Allah, ilmu fikih, ilmu usul yang dikenal usuluddin sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ya, akidah-akidah, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu harus dipelajari dengan baik. Sikap kita kepada umara, pemerintah itu sudah diajarkan dalam Islam. Kita harus taat mendengar perkataan mereka, mendoakan mereka, tidak boleh mencaci mereka. Para penguasa kita tidak boleh mencaci penguasa, mulai tingkat RT sampai presiden. Ini seorang Ahlussunnah. Pak RT saya begini ya. Jangan sampai lisan kita begitu.
itu yang mengurus antum di tetangga antum. Yang terkecil terus kepala desa, lurah, ya bupati, gubernur, presiden. Doakan mereka semua. Tidak boleh kita mencacinya. Dan ini lagi di medsos lagi ya keras-keras. Wallahualam. Ahlussunnah tidak mengajarkan itu. Seorang muslim tetap istiqomah mendoakannya. Untuk menasihati mereka ada orang-orang yang memang diutus dari ulama. Kita bukan ulama. Kita orang biasa. Nanti kalau orang biasa jadi Ruwaibidhah yang dikecam oleh Nabi SAW, bahaya sekali. Akan timbul pertikaian. Kalau ulama dia akan datang baik-baik. Falyadu yadayhi, kata Nabi SAW. Ambil tangan dia, seorang pemimpin kalian, ajak berdua bicara, bukan di tengah masyarakat, sehingga aibnya terbuka luas. Apalagi aibnya penguasa dijual. Waliyadzubillah. Dijual kepada seorang kelompok dan kaumnya untuk merusak tempat tersebut atau negara tersebut. Waliyadzubillah. Sekarang lagi jual data banyak, hacker-hacker, ya kan? Waliyadzubillah. Anak kita menjauhkan, semoga Allah menjauhkan dari pekerjaan tersebut. Ya. Seorang muslim harus tahu ilmunya. Ya, bagaimana kita bermasyarakat pula, ada ilmunya. Ya, diajarkan dalam Islam, mulai muamalat, ya, pergaulan, dalam dagang jual beli, ya, dalam bermasyarakat, pernikahan, semuanya diajarkan dalam Islam. Begitu lengkapnya Islam itu. Ya, kaum muslimin yang cintai karena Allah. Wa yaquluna sarful ilmi min sarful ma'lum, bahwa kemuliaan ilmu dari kemuliaan yang diketahui. Ra'yun amrin a'dhamu wa asrafu minal ilmi bitauhid. Maka ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid itu lebih utama? Alladhi huwa haqqullahu 'alal ibadi. Karena itu haknya Allah kepada hambanya. Kenapa ilmu tauhid lebih utama? Karena itu haknya Allah kepada hambanya. Ya, Allah yang berhak disembah karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang menyembuhkan penyakit kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ini yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Kenapa dibagi seperti itu? Biar kita mudah memahami tauhid. Sedang ibadah Allah saja, hanya Allah yang berhak kita ibadahi. Ya, kita tidak boleh menjatuhkan kepada hal-hal yang menyebabkan ibadah kepada Allah hilang, sebab karena tergelincirnya seorang kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Hilang semuanya. Ya, kalau dulunya rajin ibadah kepada Allah 60 tahun, ya, setelah itu besoknya waliyadzubillah dia tuh orang nyembah bintang misalnya. Hilang itu ibadah yang 60 tahun, Pak. Karena sebab menyembah kepada selain Allah. Ya, ini yang kita pelajari. Selanjutnya, walladzi innama uliku li ajlih. Yang demikian itu Allah ciptakan dengan tujuan tersebut. Kita diciptakan ini, jin dan manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk jadi profesor, bukan untuk jadi ilmuwan, bukan jadi itu hanya alat saja. Profesi itu alat untuk bisa kita melakukan ibadah kepada Allah. Dokter, bisnis, peniaga, semua pegawai. Yang utama tujuan kita hidup itu ibadah. Bagaimana profesi tersebut yang kita kerjakan menyebabkan kita beribadah, bukan tambah jauh dari kepada Allah. Ya. Karena kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah yang wajib itu kita kerjakan dahulu. Fardu, ya, salat fardu yang laki-laki di masjid berjemaah. Ya, yang perempuan di rumahnya lebih utama. Ya. Baca Al-Qur'an, ibadah-ibadah sunnah. Ya. Bukan hanya bentuk ritual ibadah itu, tapi juga pergaulan kita dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Afwan. Bismillah.
Selanjutnya, ya, wali ajlihi ba'as Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang juga tujuan Rasulullah SAW diutus, wa anzalal kitab, diturunkan Al-Quran, ya, apa, di surat An-Nahl yang kita sering dengar, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus, walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, rasul, kata Allah. Apa tujuannya? An i'budullah, tujuannya untuk menyembah Allah. Jadi tujuan menyembah Allah. Innama bu'ustu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Akhlak pada siapa pertama? Akhlak kepada Allah pertama. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada diri kita sendiri, tahu waktunya kita begini, kalau lagi lapar ya harus makan. Jangan paksain kita nanti sakit. Kalau sakit ya berusaha cari obatnya. Yang memang ada yang mencari pahala di sisi Allah. Walaupun sakit dia ibadah, masya Allah. Ya, kita mungkin lihat seseorang yang lagi mungkin kakinya nggak ada, dia ibadah terus. Ya, merangkak dia ibadah ke masjid, masya Allah. Walaupun lebih utama dia mungkin ya di rumahnya, tapi karena dia menginginkan kesemangatan, giroh dalam ibadah, la ba'sa fi, kata para ulama, tidak masalah itu. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya, qadar Allah, afwan ya, bukan cari ini, karena memang tadi sehat enak, kadang begini juga ya. Semua dari Allah ya. Wa ma arsalnaka, dan selanjutnya Allah berfirman, ya, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Jauhilah ma ubida min ghairillah at-taghut. Sesuatu yang disembah selain Allah adalah taghut. Taghut itu bukan pemerintah, Pak. Jangan sampai paham salah kita. Ya, taghut adalah syaitan. Taghut itu apa yang disembah selain Allah, taghut. Jadi bukan pemerintah taghut. Ini bahaya pemahaman ini. Ya. Ya, kalau kita seorang muslim Ahlussunnah mendoakan penguasa kita, pemerintah kita, bukan kita menjilat, enggak. Ya. Doakan mereka, dan jangan sampai lisan kita membuat provokasi terhadap mereka. Bagaimana keadaan ya Said bin Jubair radhiyallahu anhu? Ya. Mu'adz bin Jabal ketika zamannya ya banyak fitnah-fitnah terjadi. Diam itu sahabat, malah mendoakan. Ya. Zamannya Hajjaj ibn Yusuf yang membunuh ulama, ratusan ribu orang dibunuh, penguasa, gubernur ini. Tapi ada sebagian tabi'in yang diam, muridnya sahabat semua tahu, malah mendoakannya. Ya, kita belum ke sana. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kebaikan pada diri kita semua. Selanjutnya, jadi tujuan Rasulullah SAW diutus adalah untuk ibadah. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa yunuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul illa, kecuali diwahyukan ilaihi, kepada rasul tersebut, annahu, bahwa sesungguhnya Allah itu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku Muhammad sallallahu. Allah ini langsung ke ana, Allah. Tanda Al-Quran memang wahyu. Ya, jelas ketuhanan dalam Islam. Ini surat Al-Anbiya ayat 25. Fa'buduni aslinya, sembahlah aku, kata Allah. Jelas. Jadi Tuhan dalam Islam itu jelas, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku Muhammad. Ya, disampaikan oleh malaikat Jibril teks dari firman Allah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada asraful ilmi, maka ini ilmu yang paling utama. Wa 'azamahu wa ajalluhu 'ala al-itlaqi,
yaitu lebih utama ilmu ini, itu ilmu tauhid, ilmu agama, ilmu yang berkenaan tentang Allah, tentang nama-nama Allah yang kita kaji tiap beberapa pekan. Fikih asma'ul husna, fikhul asma'il husna, fikih ilmu tentang memahami nama-nama Allah yang baik. Ada fikihnya itu. Fikih nama Allah Al-Jabbar, fikih nama Allah Al-Barr, fikih nama Allah Al-Ghani, fikih nama Allah. Pelajari ilmu tersebut. Fikih tauhid, ya. Memahami ilmu tauhid. Itu disebut apa? Fikhul Akbar. Ilmu fikih yang utama. Itu tauhid. Ilmu fikih muamalah. Selanjutnya, walihada undur ila ma kharrajal muslim fi sahih. Lihat apa yang diterangkan oleh dalam Sahih Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Memata, siapa yang mati wa huwa ya'lamu, dan dia mempelajari, mengilmui, ya'lamu bil ilmi, ya'lamu, mengilmui la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Kenapa tidak pakai fi'il mudhari di sini? Akhidoni, karena memastikan bahwa dia akan masuk surga. Pakai fi'il madhi, kata kerja past tense kalau bahasa Inggrisnya, the past that has been done, that's mean that Allah granted the person will be exactly coming into the paradise, masuk surga. Ini dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Orang yang mengilmui tauhid la ilaha illallah, maka orang yang semakin tinggi tauhidnya, dia akan baik kepada manusia, karena dia tahu yang menciptakan manusia Allah, tidak sembarangan. Dia akan baik kepada binatang, dia akan baik kepada pohon-pohon, apalagi sesama muslim yang ahlul tauhid, ahlul kiblah, ahlul kiblah. Ahwan, ini ya, hadis ini kita sarah nanti penjelasan Syekh pada pekan-pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan fi hudurikum jami'an fi hadzal makanil mubarak, fa insyaallah yubrikumullahu jami'an wa arsyadakumullahu bil iktida'i ila minhajis sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina al mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.